Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira ma ba'd. Pemirsa Andalus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Pendidikan merupakan modal utama dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Pendidikan menjadi pilar utama dalam meraih kehidupan yang baik, serta menjadi jawaban bagi tantangan di masa depan yang kian rumit untuk generasi muslimin di masa yang akan datang. Islam di awal mula munculnya di bumi ini menjadi agama yang menjunjung tinggi pendidikan sebagai jalan menghantarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Ibrahim ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya alif lam ra, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Maksud kalimah kitab dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pastinya agar Al-Qur'an itu menjadi lentera hidup, menjadi petunjuk bagi pembacanya, ia perlu dipelajari dengan baik dan sungguh-sungguh. Artinya, tidak ada seorang muslim bisa mencari alasan untuk tidak mempelajari Al-Qur'anul Karim. Selain itu, dalam ayat ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, akan memberikan jalan keluar bagi setiap manusia dari kegelapan dunia, keresahan, ketidakpastian, sifat-sifat yang buruk dan lain sebagainya dengan cara mereka mau mempelajari Al-Qur'anul Karim. Serta ilmu-ilmu penunjang kehidupan dunia. Maka tidak heran Islam memandang bahwa pendidikan adalah membimbing manusia menjadi manusia paripurna. Lalu bagaimana cara terbaik dalam mendidik? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Karena banyak orang yang menyamakan atau mensederajatkan, menyamakan antara mengajar dan mendidik, padahal keduanya berlainan. Meski saling berkaitan, mengajar berarti seseorang mentransfer knowledge, mentransfer ilmu kepada orang, ya, sehingga yang awalnya tidak mengetahui menjadi mengetahui ilmu tersebut, mengetahui hal tersebut. Sementara mendidik merupakan suatu bimbingan dalam proses seseorang bisa tumbuh kembang menjadi manusia yang lebih kaya dalam pengetahuan dan lebih berakhlak dalam berperilaku. Pemirsa Andalus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Al-Hasr ayat ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab." Yang artinya, dan apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka hindarilah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih hukumannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang membacakan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka, innaka antal azizul hakim,
sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu bagaimana cara mendidik Rasulullah SAW? Maka marilah simak bagaimana Aisyah radhiyallahu anhu menjawab seseorang ketika bertanya kepadanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin, menjawab pertanyaan seseorang tersebut dengan jawaban khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah SAW Al-Quran. Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang memiliki akhlak Al-Quran karena keteladanannya memberikan contoh terbaik dalam semua amal soleh. Beliau menjadi orang yang paling baik sholatnya, sehingga para sahabat meniru sholat bagaimana cara Rasulullah SAW sholat. Rasulullah SAW baik dalam bacaannya, indah dalam lantunannya, maka para sahabat pun meniru dan menghafalkan bagaimana cara Rasulullah SAW menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Beliau paling baik bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan orang yang lebih dewasa, bergaul kepada orang yang lebih tua, sehingga yang melihat bisa mencontoh bagaimana cara menyayangi dan menghormati. Beliau melakukan terlebih dahulu sebelum memerintahkan yang mengikutinya. Keteladanan adalah kunci dalam membimbing siapapun untuk menjadi yang lebih baik. Tanpa keteladanan, maka pengajaran hanya menciptakan manusia pintar, namun tidak bisa menciptakan orang tersebut menjadi terbaik untuk diri sendiri dan lingkungan. Karena itu, marilah kita semua berusaha menjadi teladan yang baik bagi generasi muda yang akan mewarisi perjalanan negeri ini. Berikanlah mereka teladan, berikanlah mereka kesempatan untuk melihat orang yang dicintai, melihat orang yang dihormati, menjadi contoh dalam melakukan amal soleh dengan cara yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik wal hidayah untuk menjadi manusia yang bisa berjalan dan meniti jalan Rasulullah SAW sehingga menjadi teladan yang baik untuk generasi kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.